Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat, kali ini kami mau membahas sebuah ilmu tradisional yang sangat baik jika kita amalkan. Ilmu ini kita ambil dari kitab-kitab Mu'tabarah, di antaranya adalah kitab Al-Awfaq yang konon punya Imam Al-Ghazali, Allahu a'lam. Jadi di dalam kitab ini menjelaskan bagaimana yang adzkar itu yang mudah lemes, mudah ketoy, sehingga menjadi sangat jantan, perkasa, dan tegak selalu. Seperti itu sahabat, dan selalu ingin bermain-main sahabat. Mari kita langsung simak kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini bab menjelaskan mas'alatu man yakunu qalbuhu dha'ifan indal jima'. Ini menyangkut permasalahan yang hatinya seseorang itu sahabat sangat lemah, yaitu sangat lemah syahwat ketika hendak jima, ketika mau berjima sahabat. Wadzalika ayyakuna dzakaruhu qa'iman hatta yaqruba minal mar'ati yanamu. Dan contoh di antara itu sahabat, contohnya seperti ini. Orang itu zakarnya berdiri tegak. Nah, setelah berdiri tegak, ketika dia dekat kepada istrinya, seorang perempuan, ya namu, langsung lemes sahabat, langsung tidur, habis bangun itu langsung tidur sahabat. Jadi gimana deh kecewa yang ada istrinya sahabat. Nah, dalam permasalahan yang seperti ini, di sini dijelaskan, yashrabul ma'a, minum air, al-masqiyah, air itu yang diinfuskan atau dicelupkan sahabat. Di sini banyak yang mengatakan air itu digodok dan ditaruh barang gitu. Padahal yang benar ini adalah dicelupkan. Sebenarnya al-masqiyah itu kan yang dialirkan atau yang diairkan atau yang disirami. Namun maksud di sini adalah air yang dicelupkan, fihi, di dalam air itu sahabat, al-hadid, yaitu dicelupkan besi sahabat. Besi itu maksudnya besi yang sangat panas ataupun tidak. Ada contoh yang tidak sahabat, tapi yang di sini kita ambil yang sangat kuat, yaitu besi yang sangat panas. Ada air 1 gelas, nah dicelupkan ke sana. Jadi begini intinya, jadi praktek yang salah itu sahabat, dia itu menggodok air sampai panas baru ditaruh sendok ke dalam air. Itu bukan seperti itu contohnya, tetapi besinya itu yang dipanaskan, sendok, atau intinya besi yang asli dipanaskan sampai sangat panas, benar-benar panas. Kita sediakan air 1 gelas baru dicelupkan kepada air. Seperti itu sahabat. Kalau seumpamanya tidak dipanaskan besinya itu boleh-boleh saja, namun prosesnya panjang. Maksudnya air 1 gelas kita taruh besi itu sampai berbulan-bulan, sampai memang benar-benar menyerap zat besi, seperti itu sahabat. Jadi ada contoh-contohnya di sini dijelaskan sahabat. Contohnya itu kalau ketika besi panas dimasukkan kepada air, airnya nanti itu berkurang. Ada kalanya berkurangnya 1/3, 1/4 gitu kan, 1/3, 1/4. Intinya semakin banyak kurangnya itu semakin baik sahabat. Wasifatuhu, dan sifatnya, contoh dari hal ini sahabat, sehingga khasiatnya itu sangat baik. Di sini dijelaskan ayyang kusa rubuhu. Jadi air dari segelas itu perkiraannya itu 1/4-nya sudah mengurang karena disedot oleh panasnya besi tadi sahabat. Entah besi itu sendok atau lain sebagainya, jadi berkurang 1/4-nya. Jika tidak kurang dari 1/4, dipanasin lagi sehingga kurang 1/4 air tadi itu sahabat. Au aktsar, atau lebih banyak. Kalau lebih banyak kurangnya itu lebih baik sahabat. Nah, setelah selesai besi itu dicelupkan kepada air, anggaplah di gelas besi yang dipanaskan, maka orang itu wayakhudhu arba'ina habbata himasin. Kemudian orang itu mengambil 40 biji buncis sahabat. Ini bukan himsin ini sahabat ya, himasin. Jadi ini adalah biji buncis.
Banyak ini juga diartikan atau dimaknai kacang hijau. Kacang hijau kami kurang sepakat kalau ini juga kacang hijau sahabat. Namun tidak menyalahkan, boleh dicoba dengan kacang hijau. Masalahnya himasin ini sahabat bisa kita lihat di Google atau dimanapun bahwasanya juga ada kemiripan dengan biji buncis. Sedangkan di kamus juga bermakna biji buncis. Intinya begini, himmas itu sahabat yang lebih kuat adalah biji buncis daripada kacang hijau. Namun banyak yang mengartikan kacang hijau gitu. Jika sahabat ingin melakukan ini, mengamalkan, diutamakan biji buncis, dan boleh sahabat coba juga dengan kacang hijau. Setelah mengambil 40 biji buncis tadi, mablulil bil ma'i, yang dibasahi dengan air. Yang dibasahi dengan air maksudnya dikum sahabat, ditaruh di dalam air sahabat ya. Minal laili ila subhi, dari malam maksudnya habis maghrib sampai pagi sahabat, yang dikum di dalam air. Nah, setelah pagi wayakulul himmas, orang itu memakan biji buncisnya, atau kalau yang mencoba dengan kacang hijaunya yang dimakan, wayashrabul ma', dan airnya diminum sampai habis sahabat, wayajtanibul khumudah, dan orang itu di saat pengobatan proses ini kan bukan sahabat sehari, bisa 2 hari 3 hari, selagi menggunakan proses ini maka orang itu dianjurkan atau tidak dibolehkan untuk memakan yang kecut-kecut. Apapun yang masam, yang asam itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Jadi begini intinya sahabat, sudah besi dipanaskan, siapkan 1 gelas, dan setelah sangat panas mendidih, semakin baik kadar besinya sebagian bagus, akhirnya dicelupkan. Setelah dicelupkan sampai berkurang ukuran air itu 1/3 atau 1/4-nya. Nah, setelah selesai berkurang baru ditaruhkan biji buncis atau kacang hijau 40 dari malam sampai pagi. Baru paginya itu biji-bijinya dimakan dan airnya diminum. Inilah obatnya, nanti sahabat rasakan sendiri. Fawaidul ma'i al-mutfa'i fihil hadid. Jadi faidah-faidahnya air yang dicelupkan dengan besi sahabat ya, yang dicelupkan dengan besi. Di sini dijelaskan wasadaqallahul azim, benar, sangat benar Allah yang maha agung dengan perkataannya haitsu yaqul wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi di sini dijelaskan maha benar Allah yang berfirman, aku telah menurunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat, kehebatan yang dahsyat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, aku menurunkan besi, yang besi itu bisa digunakan hal-hal yang hebat, atau di dalam besi itu terdapat kekuatan yang hebat. Wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat untuk manusia sahabat. Inilah diantaranya manfaat besi yang kita harus ketahui. Sebenarnya sahabat, di dalam ayat ini wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas, itu adalah ada mukjizat yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Di sini ini Allah berfirman wa anzalnal hadida, saya menurunkan besi. Siapa yang tahu sahabat, saat itu Nabi Muhammad SAW 1000 tahun lebih yang lalu Allah Ta'ala berfirman, dan saya menurunkan besi. Bukan menciptakan dari bumi, tapi menurunkan dari atas. Ternyata fakta ilmiah yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya besi itu adalah dari atas. Dari meteor, bintang jatuh, dan dari barang-barang di atas yang jatuh ke bumi. Itulah kadar atau besi yang ada di bumi ini sahabat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, saya menurunkan besi selayaknya hujan. Itu dahulu kala. Inilah mukjizat dari Al-Quran. Allahu a'lam. Wa fi kitab tashilil manafi, dan di sini dijelaskan di dalam kitab tashilul manafi, inna mimma yanfa'u lirri'afi, bahwasannya sesungguhnya dari sesuatu yang bermanfaat untuk yang mimisan. Ri'af ini sahabat ya, mimisan suka keluar
darah dari hidung gak selesai-selesai, yaitu al-ma'ul ladzi yutfa'u fihil hadid. Jadi air yang dicelupkan dengan besi panas, sahabat. Wahum la ya'lamuna, mereka banyak yang tidak tahu hal ini. Anna fihi shifaun, bahwasannya air yang dicelupin dengan besi yang panas ini shifaun likulli da'in, jadi obat untuk segala macam penyakit, sahabat. Wa illatin fil jawfi, atau hal-hal penyakit yang ada di dalam, sahabat, di dalam tubuh, di perut. Taraqwil batni, seperti penyakit lambung dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Intinya penyakit dalam, sahabat. Wa idza suqiya minhu al-alilu, jika orang yang mempunyai penyakit ini diminumkan dengan air yang seperti ini, sahabat, fa innahu ajib, maka akan terjadi hal yang masya Allah, insya Allah sembuh, ajib, menakjubkan, seperti itu, sahabat. Intaha. Dan di sini juga dijelaskan di dalam kitab yang lain, wa qala Ibnu Sina fi qanunihi indal kalami alal hadid. Ibnu Sina berkata ketika membahas tentang al-hadid, mungkin ketika membahas ayat di atas tadi, sahabat, di sini membahas wal ma'u, adapun air al-mudfa'u fihi al-hadidu, yang dicelupin dengan besi, yang fa'u miwaramit tihali, itu air akan menyembuhkan atau bermanfaat untuk kebengkakan limpa, sahabat, ya seperti jantung lah dan lain sebagainya. Jadi bengkak-bengkak limpa di dalam itu insya Allah akan sembuh dengan air yang dicelupin dengan besi panas ini, sahabat. Wastirkha'il ma'idah, dan apa namanya ya, perut-perut, usus dan golongan perut, lambung ini, sahabat, intinya mengkendor atau kayak lemaknya disedot gitu, mengecil, sahabat, ya, mengecil, seperti itu, sahabat. Imam Ibnu Sina juga berkata, wa qala wa syarabul mudfa'i fihi al-hadid, adapun meminum air yang dicelupkan dengan besi, sahabat, besi yang dipanaskan atau dikumin air besi biasa tanpa dipanaskan namun butuh berhari-hari, itu yahbisul ishala al-muzmin, itu bisa mencegah, sahabat, atau menyembuhkan orang yang diari, maksudnya berat terus mencret kayak gitu, sahabat. Wa yanfa'u min istirkha'il ma'idah, dan juga mengkencangkan atau menguruskan, mengecilkan perut-perut di dalam, sahabat, yang bikin gemuk, bikin lemak itu, sahabat. Wasalisil bauli, dan juga orang yang beser, yang kencing terus itu, sahabat, bisa sembuh dengan air ini. Wa nazfil haidi, dan juga orang yang pendarahan haid, sahabat, haidnya terus keluar itu insya Allah sembuh dengan ini. Wa yuhayyiju wa yuqawwi albaha, dan itu menyemangatkan, menggairahkan dan memperkuatkan jima, sahabat. Bukan sekedar kuat jima, tetapi juga menggairahkan atau membesarkan syahwatnya, sahabat. Ini hanya airnya, sahabat. Bagaimana kalau dicampur dengan biji buncis tadi atau kacang hijau? Yang kedua kacang hijau, sahabat, boleh dicoba dua-duanya. Jadi intinya minuman, ya, wasyarabul mutfa, minuman yang sudah tadi, sahabat, celupkan air panas itu kayak libido, hormon itu bertambah, nggak perlu suntik, sahabat. Jadi kayaknya besar syahwat seperti itu dan juga kuat, masya Allah. Allahu a'lam. Oke, kita lanjut, sahabat. Di sini juga dijelaskan waqala al-Antoki. Antoki ini adalah ilmuwan dari barat, sahabat, yang dikutip oleh kitab-kitab Arab tentang air ini. Jadi air ini bukan di Timur Tengah saja diakui, bahkan juga di Eropa, sahabat. Waqala al-Antoki aidan indal kalami alal ma'idah. Juga Antoki berkata ketika membahas tentang isi dalam ini, perut, lambung, semuanya, sahabat, di sini menjelaskan ala annama al-hadid idza tubiha bi asyri mastoqa. Jadi bahwasannya air besi, maksudnya air yang dicelupin besi seperti contoh tadi, sahabat, ya, jika direndam atau bersamaan dimasak, direndam dengan 10 mastoqa hatta yazula thuluthuhu, sehingga
hilang. Sepertiga dari air itu ketika dicelupin dengan besi, terus ditaruh juga mastoka, dan hilang, airnya itu hilang sepertiga, sahabat. Tadi di atas seperempat ya, hafadhus sihhatah, maka hal itu akan menjaga kesehatan, sahabat. Wa naba manabal adawiyatil kibar, dan dia menempati posisi atau sama halnya dengan obat-obat yang hebat, obat-obat yang mahal. Masya Allah, sahabat. Jadi begini sahabat, mastoka itu sahabat bisa cari ke tempat jual menyan, dupa gitu kan, orang Arab biasanya karena ini buah Arab. Namun jika sahabat kesulitan, yang 10 ini yang terakhir dari Antoki bisa sahabat juga dengan biji buncis dan atau kacang hijau, seperti itu sahabat.